Semoga Tuhan berserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutangnya itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba-hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan untuk hidup. Kita juga bersyukur karena diberi kesempatan untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Bacaan yang telah kita dengar dari Injil Yesus Kristus menurut Matius ialah mengenai perumpamaan tentang pengampunan. Mengapa kita harus mengampuni? Kalau demikian, berarti kita membenarkan sebuah kesalahan. Lalu, apa artinya sebuah pengampunan itu? Pengampunan adalah kunci untuk bebas dari kepahitan yang beracun. Artinya bahwa kita mengampuni bukan demi orang yang berbuat dosa kepada kita, akan tetapi mengampuni adalah melepaskan ketergantungan orang yang berbuat dosa tersebut dari kita. Hal ini tampak nyata dalam bacaan Injil yang telah kita dengar tadi. Pertanyaan Petrus kepada Yesus menjadi suatu jalan untuk kita sampai kepada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Petrus bertanya kepada Yesus, "Berapa kali kita harus mengampuni saudara kita yang berbuat dosa?" Pertanyaan Petrus tersebut berdasarkan pada perikop yang sebelumnya, yaitu ada 3 kali jatah orang diampuni. Yang pertama, menegur di bawah 4 mata. Yang kedua, dibawa kepada 2 atau 3 orang sebagai saksi. Dan yang ketiga, dibawa kepada jemaat. Bila dari ketiganya orang tidak mau mendengarkan, maka anggaplah dia tidak mengenal Allah. Dalam Matius bab 18 ayat 15 sampai 17. 3 syarat tadi menjadi tolok ukur untuk pengampunan bagi seseorang. Akan tetapi, pemikiran manusiawi itu ditegaskan kembali oleh Yesus. Hal itu disebabkan karena bagi Yesus, mengampuni itu tidak ada batasnya. Oleh karena itu, Yesus menjawab Petrus bahwa mengampuni ialah sampai 70 kali 7 kali. Itu bukan berarti matematis, namun ini ingin menegaskan bahwa bagi Yesus tidak ada batas pengampunan bagi seseorang. Tindakan mengampuni tanpa batas merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Hal itu terbukti dari hamba yang berhutang kepada raja. Hamba itu telah mendapat pengalaman pengampunan, tapi dia tidak mampu mengampuni. Akibat yang dirasakan ialah ia diserahkan kepada algojo-algojo. Algojo-algojo tersebut adalah akibat dari tidak mau mengampuni. Lalu apa artinya bagi kehidupan kita sekarang ini? Di dalam kehidupan ini, kita terkadang lupa bahwa ternyata kita mengalami pengalaman diampuni oleh Tuhan. Kita sering berbuat kesalahan, namun Tuhan senantiasa mengampuni kita. Kita diberi kesempatan untuk bertobat. Itulah kasih Allah yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Namun pada kenyataannya, di dalam kehidupan sehari-hari, kita lupa akan kasih Allah itu. Contohnya, ketika kita bertemu dengan orang yang berbuat salah kepada kita, kita bukan mengampuni, namun malah sebaliknya, kita lebih mudah menghujat dan menghakimi orang tersebut. Inilah kelemahan manusiawi kita. Ini juga menjadi kecenderungan manusia, yaitu mudah menghakimi sesama. Oleh karena itu, di dalam bacaan yang kita dengar pada hari ini, kita semua diajak untuk mengampuni. Masa Prapaskah adalah kesempatan yang tepat untuk kita semua menyadari kelemahan kita sebagai manusia yang berdosa. Tidak ada kata terlambat untuk mengampuni dan bertobat. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, sekarang marilah kita bersama-sama merenungkan dan mengaplikasikan sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini di dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa menjadi pribadi yang baik di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.